Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil identifikasi kecelakaan kerja menggunakan analisis post causation. Next. Kami kelompok 4 beranggotakan 1. Irfan Nikola, 2. Ahmad Farhan, 3. Muhammad Ulil Huda. Next. Pengertian loss causation model itu sendiri adalah suatu sistem pencegahan kecelakaan kerja yang mengacu pada urutan peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian. Adapun urutan peristiwanya sebagai berikut. Yang pertama adalah lack of control, yaitu kesalahan kendali yang meliputi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan. 2. Basic cause atau penyebab dasar merupakan akar penyebab nyata mengapa tindakan dan kondisi itu menjadi tidak standar. 3. Immediate cause atau penyebab langsung, merupakan keadaan dan tindakan yang membuat kondisi tidak aman. 4. Insiden atau kejadian kecelakaan kerja. 5. Loss, kerugian yang ditimbulkan dari kecelakaan kerja. Next. Di sini kami mengambil 2 kasus untuk dijadikan studi kasus. Kasus 1, tersengat tegangan listrik. Seorang pekerja tewas akibat tersengat listrik saat mencoba menurunkan papan iklan. Diketahui korban tidak menggunakan perlengkapan keamanan saat bekerja dan hanya beralaskan sandal jepit. Sesaat setelah tersengat listrik, korban terjatuh dari ketinggian 5 meter. Menurut warga, minimarket itu sudah tutup dan sedang proses pindahan. Namun ternyata aliran listrik belum dimatikan. Kecelakaan ini diduga terjadi akibat dari kelalaian si korban. Kasus kedua, kren terguling. Sebuah kecelakaan kerja terjadi di proyek milik PT Mitsubishi Chemical. Alat berat kren jatuh dan terguling di tengah proyek yang sedang dikerjakan oleh PT Tesai Pulau Intan. Kecelakaan ini diduga terjadi karena kren kelebihan muatan dan perusahaan terindikasi mengabaikan prosedur keselamatan kerja. Saat ini, Dinasper Provinsi Banten sedang mendalami kecelakaan ini, sehingga belum bisa memutuskan ada tidaknya pelanggaran prosedur keselamatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Untungnya, dalam kecelakaan ini tidak ditemukan korban jiwa. Next. Identifikasi kesalahan kerja yang pertama, lack of control. Kasus 1, kami menemukan beberapa kelemahan kendali. 1. Tidak adanya peringatan bahaya tegangan tinggi dan rambu-rambu lainnya supaya petugas lebih berhati-hati. Kedua, petugas tidak dibekali peralatan sesuai standar yang ada. Ketiga, dari pihak manajemen sepertinya tidak merekrut petugas yang kompeten di bidangnya. Kasus kedua, kesalahan kendali yang kami temukan. 1. Kepatuhan terhadap standar yang ada kurang dijalankan dengan maksimal. Kedua, penyediaan alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi seharusnya yang berujung mengakibatkan kelebihan beban pada alat berat. Lanjut. Identifikasi kasus kemudian. Kasus pertama, basic cause. Kasus pertama, penyebab dasar dari kecelakaan kerja tersebut mengacu pada prosedur pengawasan di lapangan. Pengawasan selama proses pengerjaan semestinya mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi risiko. Namun, kenyataannya berdasarkan sumber berita yang kami dapatkan, bahwa dalam pelaksanaannya semua tidak dijalankan dengan semestinya. Pada kasus kedua, pada proyek besar seperti kasus kedua ini, seharusnya semua manajemen program dan prosedur kerja harus disiapkan dan dijalankan sebaik mungkin untuk meminimalisir kecelakaan. Pada kasus tersebut terdapat adanya miskomunikasi antara perencana proyek dengan pekerja proyek lapangan. Next. Identifikasi kasus immediate cause. Pada kasus pertama, hasil dari analisa kami, penyebab langsung dari kecelakaan kerja tersebut adalah kelalaian dari petugas itu sendiri. Hal ini didasari pada temuan kami, yakni yang pertama, petugas teroboh atau lalai dengan tidak memakai pelindung tangan. Tindakan tersebut sangat berbahaya karena bersentuhan dengan tegangan tinggi, ditambah tangan petugas bisa saja basah karena keringat atau hal yang lainnya. Kedua, saat tidak menggunakan tali pengaman dan hanya sekedar menggunakan sandal jepit. Hal itu pasti sangat berbahaya karena bisa saja petugas tergelincir dan jatuh ke bawah. Pada kasus kedua, penyebab langsung dari kecelakaan kerja tersebut diduga diakibatkan karena kren kelebihan muatan. Hal itu didukung dari hasil olah tempat TKP yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Next. Kemudian, identifikasi selanjutnya yaitu insiden. Pada kasus pertama, pekerja mencoba menurunkan papan iklan suatu minimarket
yang diduga karena kurang berhati-hati dan minim peralatan, sehingga pekerja tersebut tersengat listrik dan jatuh dari ketinggian, hingga dinyatakan meninggal. Pada kasus yang kedua, sebuah alat berat berupa kren terguling dan jatuh menimpa proyek yang tengah dikerjakan oleh PT TIC Pulau Intan. Insiden berbahaya itu diduga terjadi karena kren kelebihan muatan dan perusahaan terindikasi mengabaikan prosedur keselamatan kerja. Nah, dari dua kasus tersebut ada kerugian. Pada kasus pertama, suatu korban jiwa, yakni petugas itu sendiri. Kemudian kepanikan yang menimbulkan kerumunan karena terjadi di ruang publik. Pada kasus yang kedua, kerugian properti karena alat berat menimpa proyek yang sedang dibangun. Kemudian waktu proyek sedang dijalankan sementara waktu, ditunda untuk diselidiki lebih lanjut. Kemudian ada trauma dari para pekerja yang hampir tertimpa kren. Kemudian gagasan penyelesaian dari kasus pertama yaitu kesiapan diri sebelum melakukan pekerjaan harus diperhatikan. Kemudian penggunaan alat pelindung diri dalam bekerja harus sesuai dengan standarisasi yang ada. Ketelitian dalam bekerja juga harus diperhatikan. Pengawasan terhadap pekerja harus selalu diperhatikan. Konsekuensi dari pemecahan masalah tersebut yaitu penggunaan alat pelindung diri akan mengurangi resiko bahaya kecelakaan bagi pekerja. Ketelitian dalam bekerja akan mempercepat pekerjaan dan mengurangi resiko kecelakaan. Dan pengawasan dilakukan agar pekerja bekerja sesuai dengan hal yang sudah direncanakan. Pada kasus yang kedua, perusahaan terkait harus lebih mengawasi proses kerja dari proyek tersebut. Penggunaan alat berat harus disesuaikan dengan medan yang akan dihadapi. Pemeliharaan dan pemeriksaan harian alat berat harus dilakukan secara berkala, dan ketelitian dalam bekerja juga harus selalu diperhatikan. Konsekuensi dari pemecahan masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan pengawasan perusahaan terkait akan lebih membutuhkan biaya dan waktu dalam penanganan proyek. Namun, keselamatan pekerja akan lebih terjamin. Dengan pengawasan yang terjamin, proyek akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Penggunaan alat berat yang sesuai akan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan mengurangi kekhawatiran akan kecelakaan kerja. Pemeliharaan dan pemeriksaan harian akan mengurangi kecelakaan akibat kerusakan alat, dan ketelitian akan mengurangi resiko kecelakaan kerja akibat dari kelalaian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.